Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang perbedaan dari pupuk Gandasil B dan pupuk Gandasil D. Nah, mungkin di antara sobat ada yang bingung ya sobatnya, apa perbedaan dari kedua jenis pupuk ini. Jadi Gandasil itu ada Gandasil B dan Gandasil D. Maksud dari B di sini adalah bunga atau buah ya sobat ya. Sedangkan D di sini adalah daun. Nah, jadi pupuk Gandasil ini adalah pupuk yang mempunyai kandungan unsur utama yaitu NPK. Jadi kandungan utamanya adalah nitrogen, fosfor atau fosfat, dan juga kalium, serta dilengkapi dengan unsur hara mikro yang lainnya. Nah, sekarang kita coba bahas dulu ya sobat fungsi dari pupuk NPK ini. Yang pertama yaitu nitrogen, fungsinya yaitu memperkuat dan memperkokoh tanaman serta daun berwarna hijau tua. Produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau. Merangsang pertumbuhan vegetatif, berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian untuk fosfor, fungsinya yaitu membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein. Penting untuk perkembangan akar dan pembungaan. Berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Kemudian fungsi kalium yaitu meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilat. Meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Nah, jadi itu dia fungsi dari NPK seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi jika ada yang lebih tinggi kandungannya, berarti yang itu yang lebih dipacu pertumbuhannya. Jadi misalnya nitrogennya lebih tinggi, jadi fungsi dari nitrogen itu yang sudah dijelaskan tadi itu yang lebih dipacu ya sobat. Sedangkan jika kandungan fosfornya yang lebih tinggi, berarti fungsi dari fosfor itu yang lebih dipacu. Begitu juga dengan kalium ya sobat ya, jika kaliumnya yang lebih tinggi kandungannya, berarti fungsi dari unsur hara kalium itu yang lebih dipacu. Nah, itu dia fungsi dari pupuk NPK ya sobat. Nah, sekarang kita lihat kemasan belakangnya dari pupuk Gandasil ini. Kita lihat di sini komposisinya. Untuk pupuk Gandasil D, nitrogennya itu sebanyak 20%, fosfornya atau fosfatnya sebanyak 15%, kemudian ada kaliumnya sebanyak 15%. Nah, jadi NPK-nya itu 20, 15, 15 ya sobat. Jadi yang lebih tinggi di sini adalah kandungan dari N-nya atau nitrogennya. Nah, jadi lebih ke pertumbuhan daun atau lebih cocok untuk pertumbuhan vegetatif. Nah, sekarang kita lihat kemasan di pupuk Gandasil B ini. Nah, untuk kandungan nitrogennya di sini sebanyak 6%, kemudian fosfornya 20%, dan juga kaliumnya 30%. Nah, jadi NPK-nya itu 6, 20, 30. Nah, jadi yang lebih tinggi di sini adalah kandungan dari P dan juga K-nya. Jadi fosfornya 20 dan kaliumnya 30%. Nah, jadi untuk pupuk Gandasil B ini lebih cocok digunakan pada fase generatif atau fase pembungaan atau pembuahan. Nah, kemudian untuk kedua jenis pupuk ini juga dilengkapi dengan unsur hara tambahan lain ya sobat ya. Di sini ada keterangannya, ada magnesium, mangan, boron, tembaga, kobalt, seng, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman lainnya. Dan untuk pupuk Gandasil B ini juga sama ya sobat ya, dilengkapi dengan unsur hara mikro lainnya. Sama juga untuk kandungan unsur hara mikronya, tapi sayangnya di sini nggak ada keterangan persentasenya sobat ya. Nah, untuk unsur hara tambahan lainnya seperti magnesium, mangan, boron, dan yang lainnya, itu termasuk unsur hara mikro ya sobat ya. Jadi unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang diperlukan oleh tanaman tapi dalam jumlah yang sedikit. Atau bisa disebut juga dengan trace elemen ya sobat. Nah, jadi misalkan ada pupuk dengan tulisan plus TE, nah TE itu adalah trace elemen ya sobat ya, atau unsur hara mikro. Nah, jadi unsur hara mikro itu adalah unsur hara tambahan yang ini tadi nih, magnesium, mangan, boron, dan yang lainnya. Nah, kita lihat dulu fungsi dari pupuk Gandasil B ini sobat ya. Jadi pupuk Gandasil B mempunyai susunan yang khusus diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya sobat ya, jadi untuk merangsang pertumbuhan bunga dan juga buah. Jadi lebih cocok untuk fase generatif untuk pupuk Gandasil B ini. Nah, kemudian untuk anjuran penggunaannya untuk pupuk Gandasil B di sini, segera setelah tanaman menunjukkan tanda-tanda pembentukan kuncup bunga, gunakan Gandasil B sebanyak 10-30 gram per 10 liter air. Untuk intervalnya itu setiap 8-10 hari sekali, tergantung dari keadaan setempat. Dan pupuk Gandasil B ini dapat dicampurkan dengan berbagai jenis pestisida kecuali yang bersifat alkalis. Nah, jadi untuk dosisnya itu ini kemasan 100 gram ya sobat ya, bisa digunakan untuk sekitar 35-100 liter air.
Nah, kemudian untuk pupuk Gandasil D di sini kita lihat dulu fungsinya atau anjuran penggunaannya. Nah, di sini keterangannya, pupuk Gandasil D adalah pupuk daun lengkap yang dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Nah, kemudian untuk anjuran penggunaannya untuk pupuk Gandasil D di sini, untuk memperoleh hasil yang memuaskan, gunakan Gandasil D pada tingkat permulaan pertumbuhan tanaman dengan melarutkan 10-30 gram Gandasil D dalam 10 liter air. Nah, jadi untuk dosisnya itu sama ya sobat ya, 10-30 gram per 10 liter air, intervalnya juga sama 8-10 hari sekali. Nah, jadi untuk pupuk Gandasil D ini sobat bisa gunakan pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan ya sobat. Sedangkan untuk pupuk Gandasil B ini bisa sobat gunakan untuk fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan. Nah, sekarang kita coba lihat ya sobat seperti apa isi dari pupuk Gandasil D ini. Nah, kebetulan di sini saya ada pupuk Gandasil yang sudah dibuka ya sobat ya. Langsung saja kita coba lihat bentuk dan juga warnanya dari pupuk Gandasil ini. Ini untuk pupuk Gandasil yang D ya sobat ya, atau yang daun, berwarna hijau muda seperti ini. Kemudian untuk pupuk Gandasil yang B atau bunga atau buah, dia berwarna merah muda seperti ini ya sobat. Bentuknya sama, ini kristal serbuk seperti ini ya sobat ya. Dan ini sangat mudah larut dalam air ya sobat. Jadi untuk cara penggunaannya bisa sobat campurkan dengan air dengan dosis 10-30 gram per 10 liter air. Kemudian bisa disemprotkan ke tanamannya atau bisa juga dikocorkan ke tanamannya ya sobat. Dan untuk pengaplikasiannya itu bisa sobat lakukan pada pagi ataupun sore hari. Untuk pagi itu bisa sobat lakukan pada jam 9 ke bawah ya sobat ya. Kemudian untuk sore hari sekitar jam 4 ke atas. Jadi untuk penyemprotan saat mulut daun terbuka atau saat fotosintesis. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya penjelasan tentang perbedaan dari pupuk Gandasil B dan pupuk Gandasil D ini. Nah, jadi sobat jangan sampai salah untuk memilih pupuk ya sobat ya, karena beda fungsinya dari kedua jenis pupuk Gandasil ini. Dan untuk pupuk Gandasil ini ada kemasan yang 100 gram, ada juga kemasan yang 500 gram ya sobat. Jika sobat ingin membeli pupuk Gandasil ini mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan kami coba lampirkan linknya. Nah, mungkin sekian dulu sobat untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.